di mana sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan ada kuasa Roh Kudus, Roh hikmat Allah yang Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga kami menerima firman-Mu tidak begitu dengan sia-sia Tuhan, tapi mengubah dan memproses hidup kami lebih dekat kepada Engkau, lebih mentaati akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau selalu memberikan perwahyuan kepada hamba-Mu yang semakin hari iman kepercayaan kami semakin ditumbuhkan, semakin dikuatkan Tuhan. Kami sebagai pengikut Engkau tahu dan layak sebenarnya untuk mengiring Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, ampuni seberapa dosa dan kelemahan kami. Seringkali kami lemah, seringkali perbuatan egois kami Tuhan, tapi dengan kebenaran firman-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami, sehingga kami boleh sadar Tuhan atas perbuatan kami yang tak layak ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau menyempurnakan sebentar kami akan mendengarkan firman, sehingga firman-Mu akan disampaikan itu tidak akan sia-sia, tapi membawa kuasa berkat mujizat-Mu, membawa kehidupan kami semakin layak kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya segala doa penyembahan kami ini yang penuh banyak kekurangan, kelemahan, kami mau beralaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru penebus dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom. Bersyukur pada Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang dalam ibadah doa pagi. Kita sudah boleh memuji, menyembah Tuhan Allah yang hidup, ya, Allah yang berkuasa, Allah yang punya nilai amat sangat tinggi, sungguh luar biasa. Dan saya percaya dalam setiap pujian penyembahan, begitu kita berada di dalam hadirat Allah, kita mendapatkan sukacita, ya, kita mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, seharusnya yang menjadi kehidupan kita terus, ayo, harusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Percayalah, setiap kita yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan beri kemampuan kita, Tuhan beri kekuatan kepada kita untuk melakukan yang benar. Karena Dia adalah Yesuslah kebenaran. Otomatis kalau kita melekat dengan Dia, dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Dia, saya percaya berarti ada roh kebenaran itu akan memanifestasikan kepada kita, ya, sehingga sehari-harinya hidup kita terus terkoreksi. Itu enaknya di dalam Tuhan, ya. Kita terus terkoreksi, baik dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam perbuatan kita. Pokoknya begini, kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, begitu ada yang nggak benar di dalam diri kita, pasti ditegur. Itu enaknya di dalam Tuhan, ya. Karena ada roh kebenaran. Waktu kita melekat kepada Tuhan, berarti kita dekat dengan roh kebenaran. Karena tadi saya sudah katakan, hanya Yesuslah kebenaran. Berarti kalau kita intim dengan Dia, berarti kita dekat dengan kebenaran. Dan kebenaran ini pasti akan memberi terus kita nasihat. Saya percaya setiap kita yang hadir, setiap kita yang melihat tayangan ibadah doa pagi hari ini, saya percaya semua kita rindu untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Yuk, tidak ada jalan lain. Kalau kita mau belajar hidup di dalam kebenaran, ayo dekatlah kepada Tuhan. Melekat terus kepada sumber kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan, ya Bapak Ibu kasih Tuhan. Sehingga waktu kita mulai belajar untuk melakukan yang benar, mau tidak mau kita harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kalau nggak dekat dengan Tuhan, saya pastikan diri kita pasti tidak ada kebenaran. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kebenaran itu sulit untuk kita bisa dapatkan. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan,
kalau kita mau hidup dalam kebenaran, pasti di dalam hati kita atau di dalam hidup kita ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Pasti ada. Dan kalau ada keinginan, kerinduan yang dalam untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup dalam rasa haus dan lapar akan kebenaran, tidak ada jalan lain selain apa? Harus dekat dan melekat dengan Tuhan. Ya, karena dialah sumber kebenaran. Ya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Sebab saya percaya begini, semakin kita dekat dengan Tuhan, berarti kita semakin mengerti kebenaran. Dan di dalam kebenaran itu ada banyak nasihat. Percayalah Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Ada banyak tuntunan. Ya, waktu kita menghampiri Dia, menghampiri Allah sang sumber kebenaran itu, percayalah, di dalamnya pasti ada kekuatan, di dalamnya pasti ada hikmat Allah, dan ending-endingnya semuanya itu kita akan menjadi serupa dengan gambar Allah. Ya, itu tujuan akhir Tuhan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita akan belajar sesuatu pagi hari ini dari kitab Injil Matius. Coba kita lihat. Kita belajar ya dari kitab Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ya, sekali lagi Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Boleh saya ajak kita baca sama-sama ya. Ya, Bapak Ibu, supaya kita semua yang hadir pagi hari ini pulang diberkati oleh firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik, kita baca sama-sama dengan hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan puas. Sekali lagi kita baca yuk sama-sama ya, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Allah berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam terjemahan aslinya bukan berbahagialah. Saya dapatkan di sini dalam bahasa sehari-hari itu mengatakan begini, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagus sekali ayat ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kesimpulan saya dari ayat ini sebenarnya, jujur aja Bapak Ibu, saat-saat ini betapa semakin langka, ya, semakin sulit orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sulit sekali. Orang-orang yang hidupnya mencari kebenaran semakin langka Bapak Ibu. Bahkan dunia saat-saat ini semakin kacau. Kenapa? Karena manusia tidak ada lagi rasa lapar dan haus akan kebenaran. Maka dari itu firman Allah pagi hari ini datang kepada kita semua, supaya kita mau belajar menjadi orang-orang yang punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, ini yang harus kita bangun sebenarnya. Ini yang harus kita cari saat-saat ini. Karena saat-saat ini dunia sudah kehilangan apa? Kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang Kristen, ayo, ini yang harus kita bangun. Ini yang harus kita cari saat-saat ini. Belajar mencari apa? Kebenaran yang sejati. Bahkan firman Allah tadi mengatakan hanya orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu tahu nggak? Apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, selalu tujuannya apa? Kita ingin dipuaskan, betul Bapak Ibu? Itu sudah pasti. Apapun yang kita bangun dalam bisnis, baik dalam hobi-hobi kita, semua yang kita kerjakan ujung-ujungnya kita ingin beroleh apa? Kepuasan, tidak ada lain. Tapi ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah beroleh kepuasan sampai kita bertemu kebenaran yang sejati. Tidak ada kepuasan selain kita bertemu dengan apa? Kebenaran yang sejati. Yaitu siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini
Yuk kita renungkan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah tadi berkata apa? Dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa sehari-hari yang kita sering mengerti, mudah untuk kita mengerti begini. Diberkatilah bagi orang yang punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Wah, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Hanya orang yang punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, kita akan dipuaskan. Ini dahsyat Bapak Ibu. Coba perhatikan begini aja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya mau tanya, orang lapar itu pasti butuh apa? Butuh makanan. Orang haus itu butuh apa Bapak Ibu? Minuman. Nah kalau begitu Bapak Ibu, makan dan minum sebenarnya kebutuhan pokok manusia. Betul Bapak Ibu ya? Kebutuhan pokok manusia. Ini kebutuhan yang paling mendasar dari manusia. Makanya Tuhan memutuskan dalam hikmatnya, dalam rangka apa? Memelihara kehidupan manusia. Tuhan menggunakan makanan dan minuman sebagai sarana untuk kita bisa melanjutkan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu. Makan dan minum itu sebenarnya kebutuhan pokok manusia. Iya Pak ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Iya. Nah Bapak Ibu, kalau andaikan kalau itu kita tidak dapatkan, saya percaya kita akan mengalami kematian jasmani. Betul ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita lapar secara jasmani, lalu kita haus secara jasmani, tapi kita tidak mendapatkan jawaban dari lapar dan haus, saya percaya kita semua akan mengalami kematian jasmani. Betul ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nah, begitu juga dengan manusia rohani. Bapak Ibu coba perhatikan begini. Dalam hidup manusia ada dua, rohani dan jasmani. Tadi saya sudah katakan, yang jasmani saja, tentang makan dan minum saja, kalau itu kita tidak dapatkan, maka kita akan mengalami kematian jasmani. Begitu juga dengan manusia batinia, manusia rohani. Secara rohani, kalau kita tidak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, percaya, manusia jasmani, manusia batinia kita, manusia rohani kita pasti akan mengalami kematian. Betul ya Bapak Ibu? Sudah jelas. Jadi seharusnya secara rohani kita harus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Manusia batinia kita ini harus diajar, dilatih. Untuk apa? Untuk lapar dan haus akan kebenaran. Kalau manusia rohani kita tidak dipuaskan, maka manusia rohani kita akan mengalami kematian rohani. Pasti. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua kita di dalam manusia rohani, kebutuhan yang paling mendasar bagi kita adalah kebenaran yang sejati. Itu kebutuhan apa? Batiniah. Itu kebutuhan apa? Kerohanian kita. Yaitu apa? Mendapatkan kebenaran yang sejati. Apa kebenaran yang sejati itu Bapak? Kristus Yesus. Itulah kebenaran yang sejati. Jadi coba Bapak Ibu perhatikan, waktu Kristus Yesus ini berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan Yesus ini mau ngomong apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus ini mau ngomong begini, bahwa lapar dan haus akan kebenaran secara rohani harus menjadi kebutuhan pokok manusia batinia kita. Harus menjadi kebutuhan pokok rohani dari hidup kita di dunia ini. Tidak bisa tidak Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya rohani kita ini Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik, juga harus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Itu rohani. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik konteksnya dari ayat ini. Lapar dan haus yang dikatakan ini bukan jasmani. Ingat ya Bapak Ibu. Tapi lapar dan haus itu rohani. Karena lapar dan haus berbicara rohani, dia akan mencari kebenaran. Tadi saya sudah katakan, jasmaninya lapar harus makan. Betul ya Bapak Ibu?
Jasmaninya haus, harus apa? Minum. Tapi lapar dan haus atau lapar dan hausnya rohani itu akan kebenaran. Hanya dengan kebenarannya kita dipuaskan. Bagus sekali Bapak Ibu. Firman Tuhan ayat ini luar biasa. Kelihatannya sederhana, tapi sungguh bermakna. Karena apa? Karena kita dituntut untuk apa? Untuk mencari kebenaran. Harusnya batinia kita, rohani kita harus ada rasa haus dan lapar. Karena hanya Kristuslah kebenaran yang sejati. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, batinia kita kalau lapar dan haus itu akan dipuaskan melalui apa? Kebenaran. Haus dan lapar kerohanian kita itu bisa dipuaskan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, setiap hari seharusnya kita membangun rasa lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Supaya apa? Supaya setiap hari kita ini mencari Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang hidup itu berani tanpa Tuhan. Saya kadang ngeri melihat orang-orang yang hidup tanpa Tuhan. Tapi kita bersyukur kita berada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya selalu ada kerinduan lapar dan haus akan kebenaran. Ini yang menjadi hal yang mutlak. Supaya dalam hidup ini harus ada rasa lapar dan haus akan kebenaran. Dan kebenaran itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lapar dan haus akan Kristus Yesus ini yang harus menjadi kepuasan kita. Karena lapar dan haus akan kebenaran ini merupakan kebutuhan pokok manusia batinia kita. Bapak Ibu, bagaimana kalau batinia kita tidak punya rasa lapar dan haus akan kebenaran? Coba Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Maka sesungguhnya kita akan mengalami kematian rohani. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Satu hal saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat saat ini, apakah kita mati rohani atau hidup secara rohani? Dari mana? Dari rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kalau Bapak Ibu ada rasa haus dan lapar akan kebenaran, berarti percaya rohani Bapak Ibu hidup. Tapi kalau kita sudah tidak ada lagi rasa lapar dan haus akan kebenaran, percaya saya dapat memastikan bahwa kerohanian kita sedang mengalami kematian. Gampang ya sebenarnya, untuk mengeceknya itu gampang. Cuman ini saja, adakah kita rasa lapar dan haus akan kebenaran? Pagi hari ini saya tidak tahu, setiap kita yang datang, juga jemaat-jemaat Tuhan yang melihat, baik di tayangan Instagram pagi hari ini, baik yang melihat di tayangan YouTube nantinya, adakah kita rasa lapar dan haus akan kebenaran? Karena dari sinilah sebenarnya kita akan tahu kerohanian kita hidup atau mati. Dari sini kita bisa tahu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali baca ayat emasnya tadi, coba kita baca kembali. Ya, saya bacakan firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Seharusnya anak-anak Tuhan yang sejati, kebenaran ini harus menjadi sebuah kebutuhan pokok. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, seharusnya anak-anak Tuhan yang sejati, kebenaran ini harus menjadi sebuah kebutuhan pokok. Sebab kalau batinia kita tidak dipenuhi kebutuhan ini, maka kita sedang mengalami kematian rohani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan yang sejati, seharusnya di dalam diri kita harus punya keinginan yang kuat akan kebenaran. Betul ya Bapak Ibu? Harus ada. Harus proaktif dalam dirinya. Sebuah hasrat yang dalam untuk mencari kebenaran. Bagus sekali ayat ini. Saya terus menerus ditegur oleh ayat ini, sehingga saya bisa mengecek dalam diri saya, apakah saya ini punya kerohanian yang hidup? Kalau orang yang punya kerohanian hidup, pasti di dalam dirinya merasa lapar dan haus akan kebenaran. Pasti. Karena hanya orang yang mencari kebenaran
mereka akan terus-menerus lapar dan haus. Dan endingnya dari lapar dan haus akan kebenaran, kita serentak bersama-sama akan dipuaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi waktu firman Allah tadi berkata, diberkatilah orang yang punya hasrat. Ingat baik-baik. Diberkatilah orang yang punya hasrat sangat kuat. Keinginan yang dalam untuk apa? Untuk punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Bahkan firman Allah tidak berkata kita akan beroleh kehidupan. Firman Allah tidak hanya berkata kita akan beroleh jawaban, tapi firman Allah berkata kita beroleh kepuasan. Ini luar biasa, Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, percayalah, tidak ada satupun di dalam semesta ini yang dapat atau yang bisa memuaskan kita. Tidak ada. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, uang pun tidak akan pernah bisa memuaskan manusia. Betul Bapak Ibu? Aktivitas bekerja tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Bahkan tidak ada satupun semua aktivitas yang bisa memuaskan kita. Kita hanya bisa dipuaskan waktu kita bertemu dengan kebenaran yang sejati. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Karena di luar itu tidak ada kepuasan yang sejati. Gak ada. Perhatikan ini baik-baik. Ketika kita hanya bisa rasa lapar dan haus akan kebenaran, maka dahaga akan kebenaran akan dipuaskan oleh Kristus. Gak ada lagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus berjanji Bapak Ibu, bagi kita semua yang merasakan lapar dan haus, kita akan beroleh kepuasan yang sejati. Maka dari itu, pagi hari ini, adakah kerinduan kita? Adakah rasa lapar dan haus akan kebenaran? Bapak Ibu, pagi hari ini saya mendorong buat kita semua yang datang di dalam doa pagi hari ini, baik yang menonton ada di Instagram, baik yang menonton ada di YouTube. Perhatikan baik-baik, waktu kita beraktivitas, apapun aktivitas kita, coba belajar temukan kebenaran yang sejati, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Percayalah Bapak, waktu di dalam aktivitas kita, waktu kita mencari kebenaran yang sejati, percayalah, di sanalah ada kepuasan yang luar biasa. Di sanalah ada kepuasan yang sejati. Karena kita bertemu dengan kebenaran yang sejati, yaitu apa? Yesus Kristus Tuhan. Maka dari itu firman Tuhan sungguh luar biasa. Kalau saya ulang baca sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau begitu, bagi kita warga kerajaan Allah, kebenaran haruslah menjadi tempat sandaran kita. Yang setuju dengan saya katakan apa ini? Harusnya menjadi tempat sandaran kita. Seperti perhatikan baik-baik Bapak Ibu, manusia jasmani kita selalu bersandar kepada makanan dan minuman, betul ya? Begitu juga dalam hidup rohani kita. Harusnya yang menjadi sandaran batinnya kita adalah apa? Kebenaran. Ini harus menjadi sandaran kita. Maka dari itu yang terakhir Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sebenarnya Tuhan Yesus ini mau memelihara kita dengan cara apa? Memberi kita makan dan minum. Supaya apa? Keberlangsungan kerohanian hidup kita ini bisa berjalan terus. Amin Bapak Ibu ya. Ini penting. Tidak bisa tidak dalam diri kita. Ingat tadi saya sudah katakan, ada dua hal, lahiriah dan batiniah. Nggak ada lain, cuma itu. Jasmani dan rohani, nggak ada lagi di dalam hidup kita. Nah, kalau jasmani Bapak Ibu nggak fair dong. Kalau jasmaninya kita harus cari mati-matian, kita harus punya rasa lapar dan haus. Ya, maka tadi saya katakan secara jasmani saja orang yang lapar harus diberi makan. Secara jasmani saja orang yang haus harus diberi minum. Tapi saya mau tanya, fair nggak kita? Secara rohani, punyalah kita nggak rasa lapar dan haus akan kebenaran? Ini harus fair. Ini harus berjalan kedua-duanya. Tidak bisa satu pincang dalam hidup ini kalau satu. Justru yang menjadi kekuatan kita, waktu secara rohani kita harus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Di situ percayalah Bapak Ibu kasih Tuhan,
Waktu kita mendapatkan kebenaran, maka jasmaninya pun kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Coba Bapak Ibu, ada C.S. Lewis berkata begini, incarlah perkara-perkara yang di atas, maka yang di bumi kita dapatkan. Tapi kalau kita mengincar yang di bumi, kita tidak mendapatkan yang di bumi, juga yang di atas. Ini bagus Pak. C.S. Lewis ini bagus. Dia mengatakan apa? Incarlah sesuatu yang berada di atas, supaya kita mendapatkan yang di bumi. Tapi kebanyakan kita mengincar yang di bumi, makanya tidak mendapatkan yang di bumi, juga tidak mendapatkan yang di atas. Wah, ini luar biasa. Ini satu pernyataan yang bagus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, percayalah, Tuhan pagi hari ini memutuskan untuk kita harus punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Ini cara Tuhan memelihara kerohanian kehidupan kita. Dari hari ke hari harusnya kita punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena kebenaran yang sejati hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah katakan yang terakhir. Harus rasa lapar dan haus akan kebenaran harus menjadi sebuah tempat persandaran kita, Bapak Ibu. Di mana kita bersandar kepada kebenaran. Hidup itu haruslah berpedoman dan bersandar kepada kebenaran yang sejati. Siapa ini Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, kalau hidup kita bersandar kepada yang lain, pasti akan menjadi sebuah kesandaran, kesandaran yang rapuh. Pasti menjadi sebuah sandaran yang tidak bisa kita pegang kuat-kuat. Nggak bisa. Coba saya mau tanya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada nggak kebenaran di luar Yesus? Tidak ada. Di luar Yesus justru saya katakan tidak ada kepuasan yang sejati. Hanya Kristuslah kebenaran yang sejati, yang di dalamnya ada kepuasan yang sejati. Maka dari itu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan, di luar Yesus semua tempat persandaran kita akan rapuh. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, saya mau tanya, sekedar sharing saja. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mau bersandar kepada siapa selain Tuhan Yesus Kristus? Ayo coba saya mau tanya. Saya maaf Bapak Ibu, cuma sekedar sharing saja. Kalau kita bersandar dengan kekayaan, perhatikan baik-baik. Oleh karena virus corona ini, banyak orang mengalami kebangkrutan. Betul? Coba. Lalu kita mau bersandar kepada siapa? Kekayaan. Tadi saya sudah bilang, oleh wabah virus COVID-19 ini, banyak orang mengalami kebangkrutan. Lalu mau bersandar siapa? Tidak bisa. Terbukti seketika itu juga bisa lenyap oleh wabah corona. Kita tidak bisa bersandar kepada siapapun. Kita tidak bisa bersandar kepada apapun. Sesuatu yang kokoh hanya kita dapatkan melalui Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Sebuah sandaran yang kokoh, yang ampuh, yang sulit kita dapatkan. Tapi kita dapatkan pagi hari ini sandaran yang kokoh, yaitu di dalam kebenaran yang sejati. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, hanya Yesus Kristus Tuhanlah kebenaran yang sejati. Hanya dengan bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita memperoleh hidup jaminan yang pasti. Amin Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, adakah di dunia ini yang pasti? Enggak ada. Hanya berada di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mendapatkan kepastian. Bapak Ibu, sepanjang hari ini Jemaat GBT Kristus Hidup, pastikan aktivitas apapun yang kita sedang lakukan, tetaplah bersandar kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya bersandar kepada Dia, kita beroleh kepastian hidup, kita beroleh ketenangan, kita beroleh kekuatan, kita beroleh apa? Kepuasan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita hidup di dunia ini sebenarnya tidak ada yang pasti. Betul ya Bapak Ibu? Tidak ada yang pasti. Kepastian yang tidak pasti ya di dunia ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, semua serba membingungkan. Ya benar, coba Bapak Ibu, bingung sekali saya kadang-kadang. Katanya bilang virus corona ini sekarang udara. Ya sekarang kalau dinamakan corona COVID-19 ini sudah dikatakan udara. Mau pakai masker, mau pakai face shield juga, namanya udara kan bisa kena kemana-mana. Ya kan, serba membingungkan.
Kemarin kami keluar, ketemu dari salah satu orang. Saya tanya, kok nggak pakai masker? Bingung Pak, sekarang ini orang gila banyak, sehat. Orang gila di luar itu makan nggak teratur, nggak tahu pakai baju, nggak tahu mandi, apalagi nggak tahu maskeran. Ya nggak mati-mati sampai sekarang. Yang orang yang jaga sungguh-sungguh malah mengalami kematian. Membingungkan, coba. Dunia ini membingungkan. Dunia ini serba membingungkan. Semua labil. Hanya Allah yang pasti, yang tidak pernah berubah dan terus stabil. Ini hebat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah, hanya melalui kebenaran yang sejati, Tuhan Yesus Kristuslah yang dapat memuaskan kita sepuas-puasnya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tanpa Kristus, percayalah, kita akan terus mengembara. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tanpa Kristus kita akan terus hidup dalam kedukaan. Karena hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, di dalamnya selalu ada sukacita. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, selalu di dalamnya ada damai sejahtera. Selalu ada. Dan di dalamnya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, pasti ada kepuasan yang sejati. Saya bersyukur kepada Tuhan, sungguh luar biasa. Jemaat GBT Kristus Hidup, pagi hari ini, ayo punyalah rasa lapar dan haus akan kebenaran. Hanya ini yang bisa membuktikan rohani kita hidup atau mati. Waktu kita punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kita punya rasa haus dan lapar akan kebenaran, percaya rohani kita pasti hidup. Ya, maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ingat satu hal, secara jasmani saja orang yang lapar butuh makan. Secara jasmani juga orang yang haus butuh minum. Kita harus fair dalam hidup ini. Karena hidup ini cuma ada di dalam hidup diri kita. Cuma ada dua, jasmani dan rohani. Kalau jasmaninya kita boleh dipenuhi dengan makan dan minum, secara rohani juga kita harus dipuaskan oleh kebenaran. Dan kebenaran ini hanya kita dapatkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Yuk tutup Alkitab kita, sudah masuk di dalam doa ya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita semua. Kita tetap terus taruh sandaran kita kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita bawa di dalam doa. Kita masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Kita doakan hanya dua hal saja. Doakan yang pertama buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini, dan doa syafaat yang kedua kita doakan buat bangsa dan negara kita Indonesia. Sekaligus juga kita doakan buat COVID-19 ini. Kalau Tuhan izinkan, karena saya percaya COVID-19 ini ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan COVID ini berlalu, saya percaya pasti Tuhan angkat ini COVID. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita bawa dalam doa, saya minta dengan hormat hambanya Bapak Bastian untuk berdoa buat firman Tuhan. Dan juga saya minta hambanya Bapak Susmani, kita doakan buat bangsa dan negara Indonesia. Dan kita juga doakan buat COVID-19 ini. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala keagungan, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan Kau telah membawa kami untuk kami dapat datang menyembah, memuji dan mendengar firman-Mu Tuhan. Itu adalah rasa haus dan lapar kami kepada Engkau Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau adalah kebenaran sejati. Engkau adalah Tuhan satu-satunya bagi kami Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan di dalam kehidupan kami apabila terkadang kami berbuat salah kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang bisa memuaskan kami Tuhan di dalam rasa lapar dan haus akan kebenaran ini Tuhan. Segala sesuatunya yang ada di dunia ini Tuhan
tidak akan membuat kami terpuaskan. Hanya firman-Mu, hanya Engkau saja yang bisa memuaskan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terutama pada pagi ini Tuhan, Engkau telah memuaskan kami melalui pujian dan penyembahan kami. Rasa dekat kami kepada Engkau Tuhan, rasa intim kami kepada Engkau Tuhan, membuat kami semakin tergantung, semakin berharap hanya kepadamu, yaitu harap lapar dan haus hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar kami senantiasa sebagai orang-orang yang hidup secara rohani, kami harus lapar dan haus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus ada di dalam hati kami dan terngiang-ngiang di telinga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mohon diperkenan hamba berdoa kepada Bapa. Kiranya Bapa mendengarkan telinga pengasihan-Mu akan doa kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu buat bangsa dan negara kami yang besar ini. Sepenuhnya kami bergantung hanya kepadamu. Cita-cita pendiri bangsa kami supaya negara kami ini aman, adil, dan makmur. Tetapi Tuhan, sampai saat detik ini itu belum bisa terwujud sepenuhnya. Untuk itu Bapa, berikan hikmat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Karena hanya Engkau yang dapat mendatangkan rasa aman, rasa damai, dan rasa sejahtera di muka bumi ini buat kami umat manusia. Biarlah Bapa, tuntunan kekuatan Roh Kudus-Mu membawa pemimpin-pemimpin kami untuk memiliki hikmat yang daripada Tuhan, memiliki terobosan-terobosan yang baru untuk membawa kehidupan kami berbangsa dan bernegara ini menuju ke arah yang dicita-citakan, negara yang aman, negara yang adil dan makmur. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biar karya-Mu mengerjakan yang terbaik di dalam setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk mengurus bangsa dan negara yang besar ini. Selanjutnya Bapa, kami berdoa untuk virus corona yang sampai saat ini masih mewabah di muka bumi, khususnya di bumi kami Indonesia ini, yang telah memakan banyak korban jiwa Bapa dan merusak sendi-sendi kehidupan. Untuk itu Bapa, kami mohon belas dan kasihan-Mu. Hilangkan Bapa virus corona ini dari muka bumi ini. Hanya Engkau yang dapat menolong kami dan hanya kepadamu kami berharap. Biar ini bukan kehendak kami dan biarlah semua terjadi oleh karena kehendak-Mu. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu seluruh doa kami Bapa kepada Bapa. Biarlah Bapa kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus terus turun menaungi kita semua, menyertai, menuntun, memimpin dan memberkati kami semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur.